Kisah Rasulullah. Bagian 26. Diangkat menjadi utusan Allah. Makhluk yang datang itu adalah malaikat Jibril. Ia datang membangunkan baginda Muhammad yang sedang tidur karena kelelahan. Jibril berkata kepada Sayyiduna Muhammad, "Iqra, bacalah." Dengan hati yang masih rasa terkejut, Habibuna Muhammad menjawab, "Apa yang harus saya baca?" Kemudian malaikat Jibril mendekap sehingga baginda Muhammad merasa lemas. Jibril melepaskan dekapannya, lalu berkata lagi, "Bacalah." Kejadian itu berulang sampai 3 kali. Kemudian, setelah Habibuna Muhammad berkata, "Apa yang harus saya baca?" barulah Jibril membacakan surat Al-Alaq ayat pertama hingga ayat kelima. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah mengucapkan ayat-ayat itu, malaikat Jibril pun pergi meninggalkan Sayyiduna Muhammad yang hatinya terhujam oleh firman Allah tadi. Sayyiduna Muhammad mendadak tersentak sadar. Beliau terbangun dari ketakutan sambil bertanya-tanya dalam hati, "Siapa gerangan yang kulihat tadi? Apakah aku telah diganggu jin?" Beliau menoleh ke kiri dan ke kanan, tetapi tidak ada siapapun. Nabi Muhammad diam sebentar dengan tubuh gemetar. Beliau lalu lari keluar gua, menyusuri celah-celah gunung sambil mengulang pertanyaan dalam hati, "Siapa gerangan yang menyuruhku membaca tadi?" Mendadak, Nabi Muhammad mendengar namanya dipanggil. Panggilan tersebut terasa dahsyat sekali. Beliau memandang ke cakrawala dan melihat malaikat dalam bentuk manusia. Baginda Muhammad tertegun ketakutan dan terpaku di tempatnya. Ia memalingkan wajah, tetapi di seluruh cakrawala, kemanapun beliau memandang rupa malaikat yang indah itu tidak juga berlalu. Ketulusan Khadijah. Di rumah, Khadijah tiba-tiba merasa khawatir dengan nasib suaminya. Beliau mengutus orang untuk mencari suaminya itu, tetapi tidak berhasil menemukannya. Sementara itu, setelah rupa malaikat menghilang, Sayyiduna Muhammad berjalan pulang dengan hati yang sudah dipenuhi wahyu Allah. Dengan jantung yang terus berdenyut keras dan hati berdebar ketakutan, beliau pulang ke rumah. "Selimuti aku," pinta Habibuna Muhammad kepada Khadijah. Khadijah segera menyelimuti suaminya yang menggigil kedinginan seperti terkena demam. Setelah rasa takutnya mereda, beliau memandang Khadijah dengan tatapan mata meminta kekuatan dan perlindungan. "Khadijah, kenapa aku?" kata Habibuna Muhammad. Kemudian, baginda Muhammad menceritakan semua yang telah terjadi. Beliau juga berkata bahwa ia takut semua itu bukan datang dari Allah, melainkan gangguan jin. "Wahai putra pamanku," jawab Khadijah penuh sayang, "bergembiralah dan tabahkan hatimu. Demi Dia yang memegang hidup Khadijah, aku berharap kiranya engkau akan menjadi nabi atas umat ini. Sama sekali Allah takkan mencemoohkanmu sebab engkaulah yang mempererat tali kekeluargaan dan jujur dalam berkata-kata. Engkau selalu mau memikul beban orang lain dan menghormati tamu serta menolong mereka yang dalam kesulitan atas jalan yang benar." Kata-kata Khadijah itu menuangkan rasa damai dan tenteram ke dalam hati suaminya yang sedang gelisah. Khadijah benar-benar yakin bahwa suaminya itu bukan diganggu jin. Beliau malah memandang suaminya itu dengan penuh rasa hormat. Habibuna Muhammad pun segera tenang kembali. Beliau memandang Khadijah dengan penuh kasih dan rasa terima kasih. Tiba-tiba, sekujur tubuhnya terasa amat letih dan beliau pun tertidur lelap. Sejak saat itu, berakhirlah kehidupan tentang seorang baginda Muhammad. Mulai saat itu, kehidupan penuh perjuangan keras dan pahit akan dilaluinya sebagai seorang Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar dari Warokoh bin Naufal. Khadijah menatap suaminya yang tertidur pulas itu. Dilihatnya kembali suaminya yang tertidur dengan nyenyak dan tenang sekali. Khadijah membayangkan apa yang baru saja dituturkan suaminya. Firman Allah dan malaikat yang indah. Luar biasa, semoga kekasihku ini memang akan menjadi seorang nabi untuk menuntun umat ini keluar dari kegelapan, demikian pikir Khadijah. Saat berpikir demikian, senyumnya mengembang. Namun, senyum itu segera menghilang,
Berganti rasa takut memenuhi hati tatkala dibayangkan nasib yang bakal menimpa suaminya itu apabila orang-orang ramai menentangnya. Demikianlah, pikiran bahagia dan sedih terus berganti-ganti dalam benak Khadijah. Akhirnya, beliau memutuskan untuk menceritakan hal ini kepada seseorang bijak yang dipercayanya. Khadijah pun pergi menemui pamannya, Warakah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang jujur, dan menceritakan semua yang didengarnya dari Sayyiduna Muhammad. Warokoh bertafakur sejenak, lalu berkata, "Maha suci ia, maha suci. Demi dia yang memegang hidup Warokoh. Khadijah, percayalah, suamimu telah menerima namus besar, seperti yang pernah diterima Musa. Sungguh, dia adalah nabi umat ini. Katakan kepadanya supaya tetap tabah." Khadijah pun pulang. Dilihatnya suaminya masih tertidur. Dipandanginya suaminya itu dengan rasa kasih dan penuh ikhlas, bercampur harap dan cemas. Tiba-tiba, tubuh suaminya menggigil, napasnya terlihat sesak dengan keringat memenuhi wajah. Namus besar yang dimaksud Warakah bin Naufal berasal dari bahasa Yunani, noms, artinya kitab undang-undang atau kitab suci yang diwahyukan. Namus bukan istilah dalam Al-Quran. Bersambung.